dan nggak perlu harus basah-basahan. Oke, tapi daripada penasaran kita kalau di agama lain. Tungguin, belum selesai Oh, ini. masih ada. belum. Anda nggak buru-buru dari agama lain mau didatangkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama kembali lagi, guys. Terima kasih ya untuk kalian semua yang sudah gabung. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan di-share juga. Mama nge-reaction lagi, guys. Video dari pemuda tersesat. Nah, langsung aja ya, Mama mau mulai nge-reactionnya. Nggak usah lama-lama, kita langsung aja. Azan subuh bisa bangunkan orang mati. Waduh. 3, 2, 1. Tretan Muslim. Oh, kali ini openingnya beda ya. Ini sama Husain Jafar Hadar. Oke, Fatidi dia selalu jadi setan. Pemuda tersesat. Tersesat. Oh, tersesat. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Treta Muslim dan Sang Protector, the light of the darkness, the protector of pemuda tersesat. Tapi saya masih penasaran, apakah Anda juga protektor dari jin-jin dan setan? Makanya saya akan menantang Habib Ja'far nanti ikut fix serem. Jadi ciptaan terbaik Allah itu adalah manusia. Saya manusia saja bisa saya kalahkan. Apalagi cuma tiup. Oke. Ditiup nanti. Kita akan menonton fix serem episode Habib Ja'far. Oke, siap ya berarti ya? Takut sama jin, takut sama Allah, bro. Ah, tepat sekali. Mantap, mantap. Udah. Seperti biasa, kita ketemu lagi di Pemuda Tersesat. Tapi kenapa cuma Dan berdua ya? kali ini saya sudah Kemana cokinya? menghimpun pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke YouTube, ke Instagram, dan di Twitter juga ya. Tapi boleh saya bacakan satu pertanyaan Oke. yang menggempur saya ini. Hah, Ya, pertanyaan yang ini menggempur. sempat ramai juga ini. Apa itu? Silakan, Beb. Ini dari Ramdhani As'ad. Tersesat, oh tersesat. Tersesat, Astagfirullah. astagfirullah. Bib mau tanya, kalau azanin orang mati pakai azan subuh, apakah akan bangun orang matinya? Astagfirullah. Maaf. Yang belum mati. Kan bener kan ya? Yang as-sholatu khairul minan naum, ya gitu kan, berarti kan itu kan sholat itu lebih baik daripada tidur. Berarti kalau misalnya aduh, Saja. kita lihat jawabannya. Azan subuh gak bangun. Apalagi yang mati. Iya juga ya. Benar juga Kalau ya. orang hidup azan subuh aja nggak bangun, apalagi yang mati ya. Iya, makanya. Itu pertanyaannya tuh. Orang hidup yang nggak sholat subuh itu setara orang mati ya. Karena sama-sama nggak bangun gitu ya kan. Emang katanya paling susah kan sholat subuh. Iya, Bener karena gini, Iya. apa dibilangnya kan as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Iya, tapi orang-orang yang tidur ini mungkin pikirannya iya lebih baik, tapi lebih enak tidur. Makanya dia tetap tidur. Emang Anda memang di dunia enak, tapi di akhirat nanti ada Anda tertidur di Di depan neraka. neraka Aduh, Tuhan, sama aduh, mengerikan. cokai. Sama cokai. Lanjut sekarang yang bener-bener ini. Yang bener ya? Di jeda nulis, jadi tolong yang agak ya bengkok gak apa-apa, tapi sedikit. Tapi ada pesannya lah ya. Iya. Oke, ini ada pesannya nih. Dari namanya aja kita bisa tahu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ini namanya aja Hakoinul. Jadi mungkin nama-nama Islamin ya. Koinun.
Apakah melakukan judi yang diawali dengan istighosah termasuk akan menjadi judi yang baik? Astagfirullah. Dia mau main Habis pusing. taruhan bola apa, tapi dia istighosah dulu. Istighosah tuh kayaknya doa bersama gitu ya. Baca doa dulu sebelum Saya berjudi. para penjudi Astagfirullah. Berdoa, boleh nggak tuh? Saya istighosah itu seingat saya dulu waktu mau ujian nasional. Setelah belajar maksimal istighosah berdoa. Iya, Ini mau main judi. Iya. Astagfirullah. Ente sebagai al-habaib, ternyata ujian nasional takut juga deh. Saya kira kalau orang-orang seperti Anda doanya salah-salah, nah pasti. Ternyata ada istighosah juga. Ada ya? istighosah juga. Sampai ini nggak nyebar-nyebar SMS minta maaf tuh nggak? Oh enggak. Biasa ada Oh itu tuh. minta maaf gitu. Enggak, saya nggak minta maaf, ya kan? Ini biasa orang. Oh minta maaf dulu. Kayak mau mati aja. Kayak mau lebaran, lebih parah ya, kayak Kayak mau mau mati. Mohon maaf semua saudara-saudara karena besok ujian gitu. Oh iya. Iya, bahkan ada yang ke. Jadi biar dukun lancar atau apa. ujiannya. Tapi kalau Habib dulu pas UN ini juga ya? Enggak, saya enggak nyebar-nyebar itu. Enggak, Soalnya tapi saya kan enggak maksudnya- punya HP. Alasannya itu. Tapi istighosah juga, maksudnya Istighosah. takut Iya, nggak lulus juga. istighosah. Ya memang Biar disuruh lancar. sama guru. Kayaknya yang takut nggak lulus gurunya. Nanti nama sekolah jatuh. Iya. Lebih deg-degan gurunya ya. Jadi istighosah itu biasa doa atau bermunajat. Iya doa bersama untuk kebaikan. Kebaikan. Untuk minta sesuatu yang minimal mubah lah, yang diperbolehkan. Ya. Minta keselamatan, minta kesuksesan. Tapi kalau minta kemenangan Dalam judi. dalam judi, gini mas, Khainun. khainun. Kemenangan itu adalah sholat. Hayya ala sholat, hayya ala falah. Mari sholat, mari menang. Nah, Bukan main judi. kalau dia mengerti makna itu, ya dia tidak akan main judi dari awal. Judi Enggak ya, itu intinya aja sudah Allah dosa. itu maha baik dan menerima hanya sesuatu yang baik-baik saja. Jadi walaupun sesuatu itu baik, Ya. tapi kalau caranya tidak baik itu nggak boleh. Nggak boleh. Begitu juga walaupun sesuatu itu caranya baik, tapi kalau tujuannya negatif itu juga Juga nggak bisa. boleh. Jadi harus. Jadi misalnya senyum adalah sedekah. Benar. Itu kata Nabi. Senyum itu sedekah. Tapi kalau Anda senyum ke perempuan-perempuan yang Hmm. bukan istri Anda, bukan siapa-siapa, tujuannya untuk menggoda, Menggoda. nah Hmm. itu malah haram. Nggak boleh. Termasuk juga Anda assalamualaikum dengan tujuan menggoda. Jadi Oh, iya. tergodain ceweknya, assalamualaikum ukti. Itu nggak boleh dosa, juga. lebih besar. Dosa. Oh, iya, malah Menggunakan lebih agama besar untuk loh. Nafsu Anda. Cewek juga ada tuh. Assalamualaikum Ikhwan, mau nggak Iya. jadi imamku? Iya, Iya. sama. Ada di sini, di anak pesantren gitu kan. Iya, dulu di pesantren gitu. Jadi assalamualaikum itu baik, tapi kalau di Heeh. gunakan Kalau untuk tujuannya menggoda, untuk menggoda ya sama aja. Oh. Dan saya di pesantren dulu tuh, pesantren saya itu lab komputernya cuman ada di pesantren cowok. Jadi di pesantren Cewek cewek ada nggak ya? ada. Jadi cewek kalau mau lab komputer ke cowok. Nah itu Ah. dibuka. Parkirnya pas di depan pintu lab. Jadi ditambah pintu dibuka, pintu mobil dibuka, pintu lab dibuka. Jadi sedikit tinggal, sisanya mungkin setengah meter. Tapi itu kalau udah ada rombongan cewek, kita nongkrong ngeliatin. Jadi pas lewat setengah meter, kita nikmati. Astagfirullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. pemandangan segini doang. Itu seminggu berapa kali tuh lihat gitu? Sekali. Ya, Sekali ya, seminggu sekali. udah setara komet anjir. Udah setara bintang jatuh. Itu lebih sering bintang jatuh daripada cewek itu lewat. Ya. Iya. Selangkah itu. Tapi rezeki itu, bukan Rezeki ya? runtuh itu. Tapi jadi di pesantren dulu ada lab komputer. Ada lab Iya. komputer. Isinya apa? Data-data Amerika. Maksudnya itu software-software kan dari Amerika. Iya. Bisa Oke, saja jadi ngeles. tetap nggak boleh ya? Tetap Kayak nggak gitu ya. boleh. Termasuk nih sedikit lagi ya, mungkin nambahin ya. Berdoa untuk melakukan dosa. Jadi misalnya mau mencuri, aduh bismillah nih. Mau mencuri. Ada begitu. Gimana tuh? Tetap Iya. nggak boleh juga ya? Iya. Anda udah mau mencuri, bawa-bawa Allah lagi. Oh, astagfirullah. Kayak bisa kadang minta izin gitu ya. Ya Apalagi Allah. minta restu Iya, kalau seharusnya Anda kalau bismillah,
itu nggak jadi. Nggak jadi mencuri. Iya, Makanya Anda Iya, karena ingat harus Allah, tahu ya. zikir-zikir yang tepat. Kalau mau mencuri itu jangan pakai bismillah. Astagfirullah. biar gagal. Nah, astagfirullah. Nggak jadi. Nggak jadi. Kalau orang mencuri bismillah biar lancar. Iya. Ya Allah, Tahu. restuilah pencurianku. Iya, minta izin sama Itu dia pasti nggak Allah. makan Ya restu itu. Allah. Nggak boleh berarti ya. Nggak boleh. Jadi buat koinul, sebelum Anda melakukan istighosah buat judi, Anda harus tahu judinya sendiri itu nggak boleh. Oke? Oh Tuhan, banyak ilmu. Lanjut. Lanjut. Ini ada Oke. pertanyaan dari Dania Rifta. Beb, kalau kita nyuruh orang tua kita buat cerai, hukumnya apa? Allah, nah tuh. Ini Kalau kita nyuruh orang tua pantesan, kita buat cerai, akunnya hukumnya pakai gimana? angka, terus nggak ada gambarnya. Rumah tangga Anda goyang ya? Siu. Silakan, Bib. Boleh nggak, Bib? Nyuruh Iya. orang tua cerai? Sebenarnya gini, Nabi bilang itu perceraian itu sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah tapi dibenci. Oke. Boleh, Tapi dibenci ya? tapi dibenci Iya. Allah. Tapi apa perceraian yang dibenci oleh Allah? Perceraian yang dibenci oleh Allah itu perceraian yang tidak sepatutnya dilakukan. Oh, Jadi gitu. bercerai Jadi, bukan dengan alasan-alasan yang diperbolehkan oleh syariat. Ya. oh, Maka dibenci. Wah, Gimana tuh, kenapa bercerai? Ya udah, gua Pengen tahu, pengen Mama. nikah sama yang lain gitu, misalnya. oh, Dibenci ya? Itu dibenci oleh Allah. Mempermainkan perceraian. Iya. Itu yang dibenci oleh Allah. Tapi kalau perceraian yang memang kalau dilanjutkan rumah tangga ini KDRT misalnya. KDRT, Misalnya bapak ibunya siapa tadi? Dania, ini McGregor misalnya. Bapaknya McGregor. Istri ibunya siapa dan mereka berantem terus. iya. Atau mertuanya McGregor. Apa? Kalau mertuanya yang McGregor juga Oh iya, iya. sulit juga rumah tangganya. Jadi berantem terus ya. Berantem terus. Nah, Itu maka nyuruh cerai. Oh, bapak ibu beri cerai aja. Iya, Itu nggak justru perceraian menjadi wajib. Bukan Oh. cuma boleh, tapi wajib. Sebagaimana nikah itu bisa haram. Kalau Kalau dipaksakan, oh, kalau pernikahan itu dilakukan oleh dua orang yang tidak mampu untuk menikah, maka nikah justru haram. gitu. Tapi perceraian juga bisa jadi wajib. Kalau- Kalau memang dilanjutkan akan KDRT, pokoknya akan menyebabkan sesuatu yang buruk. Oh, Baik secara fisik maupun secara syariat gitu. Maka wajib. wajib. Dan bahkan Allah janjikan dalam surat An-Nisa 130 ada pahala dan rezeki yang disiapkan bagi orang-orang yang bercerai. Khusus tuh. Dua-duanya kalau bercerai untuk kebaikan, daripada dilanjutin nggak baik, ya udah bercerai. Dua-duanya dikasih rezeki, disiapkan. Jadi jangan khawatir, khususnya buat cewek. Kan Iya. kadang, wah saya kalau bercerai Iya, nanti takut. penghasilan saya mana? Karena biasanya kan tabungan saya kantong suami. biasa dari Artinya- situ takut ya kalau Takut bercerai. bercerai. Allah janjikan dalam surat An-Nisa Akan ayat mendapatkan. 130 disiapkan rezeki. Oke. Bahkan Nabi itu pernah mengizinkan istrinya Sabit bin Qais, istrinya lapor ke Nabi. Nabi, Sabit bin Qais ini sahabatnya Nabi. Dia agamanya memang bagus, Nabi. Kemudian akhlaknya juga bagus. Ya. Tapi saya gak ingin melanjutkan pernikahan dengan dia karena tidak ada cinta. Ada yang bilang karena tidak ada cinta sudah. Ada yang bilang karena katanya dia gak suka sama Sabit bin Qais karena tampilan fisiknya dia gak cocok. Bahkan. Ya. Jadi mungkin kurang tampan atau apa atau tidak sesuai dengan seleranya dia. Ya. Oh, itu boleh Minta izin juga. ke Nabi. Sama Nabi diizinkan. Kalau memang itu yang terbaik gak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Karena kalau dilanjutkan akan buruk. Jadi boleh-boleh aja jadi Anda nyuruh. Buat Dania, buat lebih mempermudah video ini silakan disetelkan ke orang tua Anda. Loh, iya dong. Maksudnya untuk memperkuat pendapatnya, ya kan? Tapi tergantung. Ini dari mana video pemuda tersesat? Ya, pemuda sesat. Anda Takutnya orang tuanya masih denial loh, padahal udah biru-biru. Kami baik-baik saja kok, Nak. Oke, silakan. Itu jalan. Kalau itu jalan. Kalau itu jalan terbaik. Lanjut lagi. pertanyaannya dari Aduh, subhanallah, bagus-bagus sekali ini ilmu yang didapat. pertanyaan dari akun Instagram namanya bapaknya siapa?
Bapaknya Nama siapa? akunnya aja udah aneh. Beb mau nanya, setiap orang yang mau pindah agama, apa ada form pengunduran diri? Loh, Ini agama. setiap orang yang mau bukan pindah pribadi. agama ada form pengunduran diri. Apa ada formnya? Kalau di Islam nggak ada kan form-form. Atau masuk Islam juga kan nggak pakai form harus. Sebenarnya masuk Islam itu ya kuncinya satu. Kenapa? Syahadat. Sahadat, aja. iya. Syahadat. Bahkan kalaupun tidak pakai saksi itu diperbolehkan oleh ulama. Oke. Oh. Jadi membaca 2 kalimat syahadat selesai. Idealnya sih disaksikan 2 orang laki-laki sebagai saksi. Kalau laki-laki 2 orang saksi. Ya. Agar orang nanti tahu gitu kalau tiba-tiba orang ini masuk masjid gak digebuki. Anda ngapain? Iya, berarti- Melecehkan sholat Anda. Kenapa sholat? Anda kan non-muslimnya. Harus ada saksi. Ngintai ya. Takutnya digigit. Iya. Nah, jadi memang tinggal syahadat doang. Makanya saya aneh Nggak kalau perlu formulir-formulir ada ya. orang nggak masuk Islam itu. Padahal itu gampang. Iya. Nggak usah sekolah-sekolah. Tinggal baca sahadat aja. Astagfirullah. Bisa minggu libur malah sekolah. Dan nggak perlu harus basah-basahan. Nggak ber... Oke, tapi daripada penasaran kita kalau di agama lain. Tungguin, belum selesai ini. Oh, belum. Anda nggak buru-buru dari agama lain mau didatangkan. Masih ada. Gimana? Jadi cuma menurut sebagian ulama, misalnya Syekh Abdul Qadir Jalani, Ya. itu memang di antara syarat untuk masuk Islam, Anda harus memastikan pikiran hati Anda bahwa Anda sudah meninggalkan keyakinan yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Nah, iya, ini mungkin maksudnya form, tapi tidak mesti tertulis Nggak di harus tertulis, di ya. notaris atau Nah, apa. ini saya menyatakan. Berarti Iya, dari hati tapi saja. hati dan pikirannya memang Oh, harus hati dan sudah pikiran. terlepas dari agama sebelumnya. Oke. Baru dia masuk Islam. Karena ada yang nanya ke saya, Bib, untuk memastikan peluang masuk surga saya lebih banyak, bolehkah saya memeluk 2 agama? Masih Allah. penting. Ini ada yang 5 agama tadi. 5 agama. Boleh nggak 5 agama? 5 agama. 2 agama Biar pasti masuk surga. Iya. Astagfirullahaladzim. Tidak bisa. Agama itu kan keyakinan pada satu hal yang memang satu konsep dari ketuhanan, kenabian, syariat, surga, neraka. Jadi Anda memang harus, justru tantangannya memang di sana. Iya. Hidup ini multiple choice. Ya, Jadi yang benar satu, bukan semua benar. bukan semua benar ya. Iya. Baik, ya. Ya, baik ya. Mengajarkan kebaikan semua agama, mengajarkan cinta. Tapi yang Yang Anda benarnya? harus pilih satu. Anda milih agama aja gak bisa, apalagi milih istri. Tetap Yaudah. tepat sekali. Kita akan Ini panggilkan. spesial kita datangkan. Iya, kita perwakilan dari pemuda tersesat cabang agama lain ya. Iya. Bukan dia yang pemuda tersesat, tapi dia yang Membuat mengelola sesat. pemuda tersesat. Kayaknya lebih Oh. cocok bukan pemuda tersesat, Tapi apa? domba tersesat. Domba tersesat. Ini dia adalah Ketua Yayasan Domba Tersesat, Pendeta Yeri. Atau ini dia kita panggilkan. Pengasuh domba tersesat. Ini dia Stone Cold. Siapa ini? Selamat sore Bang Yeri. Yeri Patina Ya, Sarani. kita tadi lagi ngobrolin kalau pindah agama itu harus form pengunduran diri nggak gitu. Kalau di agama Kristen kalau mau masuk Kristen tuh harus pakai form atau keluar dari Kristen pakai form gitu nggak sih? Enggak sih. Jadi kalau di Kristen tuh ada namanya pengakuan iman sama sih kayak. Kita Syahadat mengaku gitu. ya. Oh. Kalau sama kenapa gak Islam aja? Pak? Gitu. Enggak kan? Itu terlalu hard selling kita nanti. Mengajak. Kita kenali masakan Arab dulu. Ah iya. Silakan, lanjut, Mancing-mancing. Iya, paling buat administrasi aja kan kalau itu. Ya negara ya, Pak. Iya. Ya. Misalnya dia pindah KTP. Nah, kalau dari Kristen keluar sebenarnya juga nggak ada kayak surat pemecatan, nggak ada. Justru bahkan kalau di ajaran Kristen tuh orang yang keluar dari Kristen tuh ya nggak boleh dibenci, apalagi dimusuhin. Misalnya anaknya pindah agama gitu, ya dia tetap harus anggap anaknya nggak dicoret dari warisan. Jangan kayak Anda, gitu. iya, jangan Anda bikin grup WhatsApp sendiri yang nggak ada dianya. Terus nggak aktif gitu. Ya gitu sih. Kalau masuk Kristen, Bang. Iya masuk Kristen. Kalau jadi masuk Kristen Itu tadi maksudnya keluar. Apa aja syaratnya, Bang? Nah ini pengakuan sekarang iman masuk. aja. Oh. Oh, kayak Iya, syahadat aja. pengakuan Ya? iman aja. Iya, pengakuan iman tuh Nggak kan. di baptis. Ah, itu biasanya langkah Selanjutnya. langkah selanjutnya. Oh, tapi bukan syarat Bukan. maksudnya itu ya. Enggak. Tapi pengakuan iman aja itu sudah cukup. Cukup. Wah dia juga gampang, Bib. Ayo Ah, pemuda tuh. lagi sana-sana.
Dia pengen masuk. Pengakuan iman dan baptis itu adalah ritualnya dan bukan syarat utamanya gitu. Iya, Cara- iya. Kalau di Islam, misalnya mandi besar, mandi tobat setelah masuk Islam tuh sunnahnya. Sunnahnya mungkin mandinya. Setelah syahadat. Syahadat itu sudah berarti dia masuk Islam. Iya. Nah setelah itu misalnya kayak berwudu, mandi. Sama kalau di Kristen gitu, habis itu baptis, pemuritan, mengenali ajaran, kayak gitu. Cukup banget. Cukup. Jangan ini. Bongkar akhirnya ikut mereka. Diikuti. Oh jadi begitu. Sama kalau di Islam juga administrasinya aja. Kalau Iya, yang di administrasi. KUA itu administrasi aja Dicatat agar aja. buat ganti KTP. Iya. Nah, Ah, ini saya ada banyak pertanyaan juga nih, Bang Yeri. Beb, Iya. kalau kita nih yang menumpang sholat di gereja, tidak apa-apa, ya kan? Malah orang mungkin, wah toleransi, tidak akan ada masalah. Tapi apabila Bang Yeri yang beribadah numpang di masjid kita, Aduh. jangan numpang di masjid. Bang Yeri dan teman-teman beribadah di rumahnya saja, di ruko, di rumah dibubarin. Dibubari. Tolong kepada teman-teman umat Islam, sebenarnya tidak apa-apa menumpang di gereja. Di gereja. Tapi kan masjid, musola, semuanya ada. Di pom bensin, rest area, semuanya ada. Sedangkan gereja di tempat orang Kristennya sendiri tidak ada. Apalagi di rest area. Apabila sebuah rest area ada gerejanya, sudah pasti rest area murtad. Tidak ada yang mau berhenti di rest area itu. Sebenarnya Yang ada itu adalah Kristen area. Bukan rest area. jadi tapi juga kalau di mall saya mau protes. Kalau di mall, gereja di atas, masjid di Musola di- basement. Musola di basement sempit, panas. Saya panas dan biasanya kayak kena bau-bau AC yang keluar itu pembuangan. Itu dari gereja lagi pembuangan ini. AC-nya gereja ngarah ke masjid. Jadi dan memang nah ini Rin, bahwa orang-orang itu yang kacau-kacau itu semua itu justru menghina Islam. Karena kalau Nabi itu mempersilahkan Kristen Najran bukan hanya berkunjung di masjid Nabi, tapi untuk beribadah. Jadi sekelompok orang Kristen Najran itu pernah datang ke Nabi untuk mendebat Nabi bahkan. Untuk mendebati Nabi dan Nabi mempersilahkan masuk ke masjidnya dan ketika waktunya ibadah Dikasih mereka ibadah. minta izin ibadah, dikasih ibadah. Padahal ini datang nggak baik-baik, dia itu mau mendebat mendebat, Nabi ya. dan sikapnya kurang baik pada saat itu. Tapi Nabi mempersilahkan untuk datang beribadah. Jadi beribadah di masjid bagi non Muslim, mau itu Kristen, Hindu, Buddha apapun itu boleh. 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 Ah. Ya udah. Tapi itu adalah Cuma contoh dari kitanya Nabi aja. Muhammad aja. Seorang nabi ya, Nabi Muhammad panutan kita. Ada orang numpang ibadah Iya. Di masjidnya masjid Nabi. dipersilahkan. Dan masjidnya Nabi itu masjidnya masjid, artinya sholat di masjidnya Nabi itu ada pahala khusus. Artinya dia masjid termulia. Iya. kalau dalam Islam. Jadi Dan sekaligus justru suasana yang seperti ini penuh canda, penuh tawa di tengah perbedaan ini menunjukkan kemesraan. Benar. meskipun pendeta Habib ya tetap bisa bercanda-canda ya, Bercanda-canda tanpa tersinggung. tanpa tersinggung. Iya. Tanya dulu tersinggung atau enggak. Meskipun satu sama lain deg-degan. Dakwah mana yang lebih baik? Kalau begitu terima kasih Bang Yeri atas kehadirannya. Hah? Tungguin dulu. Ada lagi? Ini kayaknya kurang lengkap. Kurang lengkap. Kita kurang lengkap, jadi kita sempurnakan Oke. dengan yang paling tidak sempurna. Ya itu dia. Iya, yang Mama Ini tanya-tanya dia. dari tadi. Zulumat, silakan Zulumat masuk, ngumpul aja. Kemana? Ngumpul sebelah Nah, ini ini seperti dia. Selamat sore teman-teman. Iya. Ada apa ini agama samawi ngumpul-ngumpul? Lo bener dong, saya bener. Ngeri ada? Gue bener. Sudah kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol mesra, belum tentu ada yang bener juga. Enggak,
Enggak, tapi maksud saya ini kita perlu gini-gini, Beb. Perlu gini-gini ya? Kita perlu gini-gini. Saya senang sekali tadi saya notice tadi dari pembicaraan bahwa sebenarnya Deket sini, salam dikit. itu tidak boleh digunakan dengan tujuan lain selain beribadah. Oke. Hanya boleh. Nangkep juga nih. Oh, saya dengar. Nah kan, tapi daripada Anda ribet, mending tidak usah salam sama sekali. Seperti saya nih, kalau orang sains kan, kalau kan assalamualaikum kita nggak tahu misalnya shalom gitu tidak. Kalau Anda orang apa? saya selamat pagi mikroorganisme kita gitu. Selamat pagi partikel-partikel kita gitu. Tapi saya senang sekali ada di sini. Kita tidak senang ada Anda. Tapi Pengumit, saya ada pertanyaan. Boleh. Apa? Tumben. Wah. Enggak, ini kan kali saling Saling kenal, bertanya. saling bertanya. Jadi ini kan masjid rumah ibadah Ya. saya, gereja rumah ibadah dia, dan kita boleh saling berkunjung. Nah kalau Anda ini gimana? Ya, Anda kalau beribadah Di gimana? Gramedia katanya dia. Ayo, mau bertanya apa itu? Jadi boleh ditanya, Boleh nggak kalau kita numpang ibadah di rumah ibadah Anda? Silahkan dengan senang hati. Ini nggak punya rumah ibadah, rumah dia. Gramedia itu kata dia. Satanis dia, bro. Enggak, dengan senang hati. Kalau orang misalnya lagi main ke rumah saya, pengen sholat silahkan dipakai. Paling nanti Kiblatnya disalah-salahin. Mas saya sholat nggak tenang. Itu kamu ngadep Rusia. Ayo, mau nanya apa itu? Kiblatnya ngadep NASA nih. Waduh. atau kalau misalnya ada teman-teman Kristen ingin ke tempat saya, silahkan. Iya. Atau menginap di kamar saya dan pasang salib, silahkan. Silakan. Mana pertanyaan? Udah. Jangan jadi nanya. Dia cuma pengaco aja. Alah, saya Ya udah. Kalau gitu terima kasih sudah menonton Pemuda Tersesat. Tersesat. Oh, tersesat. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu yang Mama sukain dari Pemuda Tersesat. Aduh, di situ pertanyaannya tuh seperti apa ya? Seperti dari hati kita itu mau bertanya itu terus langsung dijawabnya dengan cara mereka. Jadi nggak mengguruin. Aduh, ini kenapa ini? Nggak mengguruin. Kita nambah ilmu dengan cara yang berbeda, suasana yang berbeda. Terima kasih ya untuk kalian yang udah nonton video Mama. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga kita semua dilimpahkan banyak rezeki. Amin. Terakhir Mama ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.